Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 26 November 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami dalam memelihara hari Sabat. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Wanda Pondaah. Kepada Ibu Wanda, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Tuhan atas hari Sabat. Ayat inti terdapat di dalam Matius 12 ayat 8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sambil meminta para pendengarnya untuk tidak heran, Kristus menyingkapkan kepada mereka dalam pandangan yang lebih luas lagi misteri masa depan. Saatnya akan tiba, katanya, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Keyakinan akan kehidupan masa depan inilah yang telah lama dinantikan oleh Israel dan yang telah mereka harapkan untuk diterima pada saat kedatangan Mesias. Satu-satunya terang yang dapat menerangi kegelapan kubur telah bersinar atas mereka. Namun, keinginan diri sendiri itu buta. Yesus telah melanggar tradisi para rabi dan mengabaikan otoritas mereka, dan mereka tidak mau percaya. Waktu, tempat, kesempatan, intensitas perasaan yang meliputi jemaat, semuanya berpadu untuk membuat perkataan Yesus di hadapan Sanhedrin menjadi lebih mengesankan. Para pemimpin agama tertinggi bangsa itu mengincar nyawa Dia yang menyatakan dirinya sebagai pemulih Israel. Tuhan atas hari Sabat didakwa di hadapan pengadilan duniawi untuk menjawab tuduhan melanggar hukum Sabat. Ketika Dia dengan berani menyatakan misinya, para hakimnya memandangnya dengan heran dan marah, tetapi perkataannya tidak dapat dijawab. Mereka tidak dapat menghukumnya. Dia menolak hak para imam dan rabi untuk menanyainya atau untuk mencampuri pekerjaannya. Mereka tidak diberi wewenang seperti itu. Tuntutan mereka didasarkan pada kesombongan dan keangkuhan mereka sendiri. Dia menolak untuk mengaku bersalah atas tuduhan-tuduhan mereka atau untuk diinterogasi oleh mereka. Gantinya meminta maaf atas tindakan yang mereka keluhkan atau menjelaskan tujuannya melakukannya, Yesus justru berbalik kepada para penguasa dan yang tertuduh menjadi pendakwa. Ia menegur mereka atas kekerasan hati mereka dan ketidaktahuan mereka akan kitab suci. Ia menyatakan bahwa mereka telah menolak firman Allah, sebagaimana mereka telah menolak Dia
yang telah diutus Allah. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku. Yohanes 5 ayat 39. Dalam setiap halaman, baik sejarah atau ajaran atau nubuat, kitab suci Perjanjian Lama disinari dengan kemuliaan Anak Allah. Sejauh itu merupakan lembaga ilahi. Seluruh sistem Yudaisme merupakan nubuat Injil yang dipadatkan. Dikutip dari The Desire of Ages, halaman 211. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Wanda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat mengutip Yohanes 1 ayat 3 dan menyatakan yang berikut ini dalam The Desire of Ages, halaman 288 paragraf 2. Karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 3. Karena Dia telah menciptakan segala sesuatu, Dia juga telah menciptakan hari Sabat. Oleh Dia, hari Sabat ditetapkan sebagai peringatan akan karya penciptaan. Hari Sabat menunjuk kepada Dia sebagai pencipta dan pengudus. Inilah dasarnya Yesus disebut Tuhan atas hari Sabat, sebab Yesuslah yang menciptakan hari Sabat, memberkatinya dan menguduskannya. Karenanya Roh Nubuat melanjutkan masih dalam halaman dan paragraf yang sama, berkata, karena berbicara tentang Israel, Ia berkata, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka, menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka, membuat mereka kudus. Yeskiel 20 ayat 12. Jadi, Sabat adalah tanda kuasa Kristus untuk menguduskan kita, dan itu diberikan kepada semua orang yang dikuduskan oleh Kristus. Sebagai tanda kuasa pengudusannya, Sabat diberikan kepada semua orang yang melalui Kristus menjadi bagian dari Israel milik Allah. Ini pesan penting bagi kita semua yang mengaku memelihara Sabat. Sabat adalah tanda bahwa Yesus kuduskan kita, dan melalui Yesus kita menjadi bagian Israel milik Allah. Karenanya Roh Nubuat menyatakan dalam The Desire of Ages, halaman 289 paragraf pertama. Bagi semua orang yang menerima Sabat sebagai tanda kuasa Kristus yang kreatif dan menebus, Sabat akan menjadi suatu kesenangan. Melihat Kristus di dalam Sabat, mereka bergembira di dalam Dia. Sabat mengarahkan mereka kepada karya penciptaan sebagai bukti kuasanya yang dahsyat dalam penebusan. Hari Sabat menjadi hari yang menyenangkan, hari kenikmatan, bukan karena susunan acara atau menu potluck, tetapi karena kita melihat Yesus di dalam hari Sabat. Artinya, kita harus memiliki Kristus di dalam kita untuk dapat melihat Kristus di dalam Sabat. Maka Sabat menjadi hari kenikmatan. Jika di dalam kita tidak ada Kristus dan kita tidak melihat Kristus di hari Sabat, maka Sabat tidak akan menyenangkan bagi kita dan ingin agar Sabat segera berlalu, atau yang lebih parah, kita menjadi Yahudi modern yang membuat peraturan untuk hari Sabat yang menjadi beban bagi diri sendiri. Orang Yahudi tidak melihat Yesus di dalam hari Sabat. Itu sebabnya mereka mau bunuh Yesus, sebab Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 347 paragraf 4. Para pemimpin agama tertinggi bangsa itu mengincar nyawa Dia,
yang menyatakan dirinya sebagai pemulih Israel. Tuhan atas hari Sabat didakwa di hadapan pengadilan duniawi untuk menjawab tuduhan melanggar hukum Sabat. Yesus yang menciptakan, memberkati, dan menguduskan hari Sabat diadili oleh manusia ciptaannya dan dituduh melanggar hari Sabat, yaitu melanggar peraturan yang manusia buat. Bukankah hal yang sama dibuat oleh Yahudi rohani sekarang ini? Sebab jika kita tidak melihat Yesus dalam hari Sabat, maka pengalaman Israel jasmani akan menjadi pengalaman kita. Sabat menjadi beban dan bukan sukacita, dan bahkan menghukum sesama karena hari Sabat. Perhatikan apa yang setan buat kepada Sabat. Prophets and Kings halaman 183 paragraf 3. Saya akan memberdayakan para pengikut saya untuk mengesampingkan peringatan Allah, Sabat hari ke-7. Dengan demikian, saya akan menunjukkan kepada dunia bahwa hari yang dikuduskan dan diberkati oleh Allah telah diubah. Hari itu tidak akan hidup dalam pikiran orang-orang. Jika hari Sabat adalah beban dan bukan sukacita bagi kita, maka sudah pasti itu adalah pekerjaan setan dalam hidup kita. Sebab adalah upaya setan agar hari Sabat tidak hidup dalam pikiran umat Allah. Kemudian, dalam halaman 184 paragraf 2 dilanjutkan, Aku, yaitu setan, akan menjadikan perayaan hari ke-7 sebagai tanda ketidaksetiaan kepada penguasa bumi. Hukum manusia akan dibuat begitu ketat sehingga pria dan wanita tidak akan berani merayakan Sabat hari ke-7. Karena takut kekurangan makanan dan pakaian, mereka akan bergabung dengan dunia dalam melanggar hukum Allah. Bumi akan sepenuhnya berada di bawah kekuasaanku. Banyak umat Allah yang bekerja pada hari Sabat karena khawatir kekurangan. Mereka anggap sepele akan hari Sabat. Hal itu karena mereka tidak melihat Yesus di dalam hari Sabat, dan akhirnya mereka berada di bawah kekuasaan setan. Dahulu, orang Yahudi membunuh Yesus karena hari Sabat. Sekarang, umat-umat Allah pun demikian. Dengan melanggar hari Sabat, mereka meniadakan Yesus. Nah, yang mengerikan adalah ketua GC. Perhatikan apa yang dia katakan. Let me also indicate that God the Father, God the Son, God the Holy Spirit all participated in the literal creation of this world. They are the Godhead. Jadi, menurut ketua GC, yang menciptakan adalah Trinitas. Hal yang sama disampaikan oleh Katekismus Katolik yang terdapat dalam halaman 154. Dikatakan, penciptaan adalah pekerjaan umum dari Trinitas yang kudus. Padahal, Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman jilid kedua, halaman 419 paragraf 2. Pada mula pertama, Bapa dan Anak telah beristirahat pada hari Sabat setelah menyelesaikan pekerjaan penciptaan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Kejadian 2 ayat 1. Khalik dan semua makhluk sorga bergembira merenungkan peristiwa yang mulia ini. Dalam penciptaan hanya ada Allah Bapa dan Anaknya, sebab Bapa menjadikan alam semesta oleh Anaknya. Ibrani 1 ayat 2. Itu sebabnya Bapa dan Anak beristirahat atau berhenti pada hari Sabat, setelah Bapa dan Anak menyelesaikan pekerjaan penciptaan. Tidak ada Trinitas pada hari Sabat, karena Yesuslah Tuhan atas hari Sabat, sebab Yesuslah yang menciptakan hari Sabat, dan itu oleh karena Allah Bapa serahkan otoritas untuk menciptakan kepada Anaknya. Oleh sebab itu, saat ketua GC berkata bahwa Trinitas yang menciptakan, maka Trinitas yang menciptakan Sabat. Dengan demikian, ketua GC meniadakan Yesus. Sebab hanya Yesus yang menciptakan Sabat. Karenanya Yesuslah yang di dalam Sabat, bukan Trinitas. Dan bukan hanya Yesus di dalam Sabat, tetapi juga Bapanya, sebab Bapa di dalam Anaknya,
dan anak di dalam Bapanya. Nah, hari apakah hari Sabat itu? Hari Sabtu. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran penting pada pagi hari ini. Diingatkan kepada kami tentang hari Sabat, bahwa Yesuslah Tuhan atas hari Sabat, sebab Dia yang menciptakan, memberkati, dan menguduskannya. Dan ada Yesus di dalam Sabat. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya menerima Kristus dalam hati, sehingga kami dapat melihat Kristus di dalam Sabat, dan Sabat menjadi hari kenikmatan, hari sukacita bagi kami semua. Dan dalam hari Sabat, kami hanya menyembah Engkau, ya Bapa dan anak-Mu, sebab Bapa dan anak beristirahat pada hari Sabat. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.